Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah di hari ini di edisi siar kami hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 ya. Kami hadir kembali menemani atau membersamai Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami juga boleh diikuti atau didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra di Parepare dan Insan Mesra. Setiap hari Jumat di ruang dengar Insan Mesra kita isi dengan acara dai dialog agama Islam bersama dengan Ustaz Muhammad Rosidin BAMA yang selalu setia menemani kita di setiap hari Jumatnya sampai pukul 11 nanti. Dan Insan Mesra untuk materi kita hari ini, sepertinya materi kemarin belum tuntas, yaitu syarat sahnya sholat dan rukun-rukun salat. Jumat kemarin belum tuntas. Untuk hari ini mudah-mudahan semuanya bisa tuntas sehingga kita bisa beralih lagi ke bab yang lainnya. Insan Mesra berharap juga mudah-mudahan pagi hari ini Insan Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Itu harapan kita, mudah-mudahan semuanya tetap dalam lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, untuk materi kita hari ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita di pembahasan syarat sah salat ya. Iya, dan rukun-rukun salat. Iya, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada makhluk yang paling mulia, orang yang paling mulia, orang yang punya jabatan tertinggi di dunia dan di akhirat, orang yang punya pangkat tertinggi di dunia dan di akhirat, orang yang punya gelar tertinggi di dunia dan di akhirat, orang yang punya titel tertinggi di dunia dan di akhirat, yaitu yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, pada kesempatan Jumat kali ini tanggal 10 ya, kalau tidak salah tanggal 10 Mei 10 Mei ya. Kalau bulan hijriahnya sudah masuk satu Zulqa'dah ya. Zulqa'dah ya. Alhamdulillah. Di kesempatan pada hari ini insyaallah masih melanjutkan pembahasan tentang syarat sahnya sholat bagian kedua. Nanti kalau syarat sahnya sholat ini selesai, kita lanjut ke rukun-rukun sholat. Baiklah Insan Mesra dimanapun berada, sebelum kita memulai, kita doakan siapapun itu, orang yang kita kenal, keluarga kita, bukan keluarga kita, muslimin, muslimat yang hidup, yang sudah meninggal, guru-guru kita yang masih hidup, yang sudah meninggal, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Sulawesi Selatan, baik guru-guru kita yang ada di luar negeri, semuanya ya kita doakan semuanya semua dalam lindungan Allah dan keberkahan. Liridha illahi wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi al-Fatihah. Insan Mesra dimanapun berada, kita lanjut pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatis sholati, bab tentang syarat sahnya sholat. Syarat wajibnya sholat sudah yang lalu. Sekarang kita syarat sahnya sholat. Kemarin sudah disinggung sedikit juga. Yang pertama, toharatu anil hadatsaini, suci daripada dua hadas, besar maupun kecil, secara global dulu. Yang kedua, toharatu anil najasati, suci daripada najis, pitsawi, baik dari pakaian, wal badani, baik dari badannya, wal makani, baik dari tempatnya. Nah, itu yang kedua, yaitu suci daripada najis, pakaiannya, badannya, tempatnya. Yang ketiga, sitrul aurati, harus tertutup auratnya.
Yang keempat, dukhulul waqti, yaitu harus sudah masuknya waktu sholat. Yang kelima yaitu wastiqbalul kiblati, menghadap ke kiblat. Kiblat, ya. Menghadap kiblat. Nah, secara globalnya sudah, maka kita akan diperinci satu persatunya. Itu syarat syah sholat yang pertama, harus suci, toharatul anhadatsaini, harus suci daripada dua hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Maka umpama ada orang sholat, kalau sholat biduni toharatin wal nasyan lam tasiha, kalau dia sholat dia lupa sholat tidak tidak wudu, ataupun mungkin punya hadas besar belum mandi, dia sholat baik lupa pun sama sholatnya tidak sah. Maka ketika ingat langsung di kodo, langsung di kembali lagi sholat lagi. Tapi kalau sudah ingatnya ketika di luar waktu, maka berarti di kodo, diganti niatnya gitu. Niat saya sholat, mengkodo tadi sholat. Mengkodo sholat apakah yang tertinggal tadi, yang belum wudu ataupun belum mandi besar, ataupun imamnya mungkin lupa mandi besar malamnya, habis mimpi kalau yang muda, ataupun imamnya mungkin malamnya sudah bercinta sama istrinya, tapi karena kan orang kadang lupa, mungkin sudah tiba-tiba langsung sholat saja, pas sudah sholat subuh baru ingat, saya tadi belum mandi besar, ini bagaimana? Ketika ingat maka dia segera mandi besar, sholatnya diulangi. Ustaz, terus bagaimana makmumnya? Kalau makmum, kalau nggak dikasih tahu mereka nggak usah. Kalau nggak dikasih tahu mereka tetap sah. Tapi kalau dikasih tahu justru mereka harus mengulangi lagi. Maka bagi para imam-imam, kalau kita ingat ya udah cukup kita saja. Kecuali ingatnya pas setelah salam atau ketika masih sholat, segera batalkan, imam batal. Maka biar yang belakang maju. Ataupun pas sudah salam ingat langsung, tapi mohon maaf tadi belum mandi, nggak apa-apa, terus terang karena hukum, supaya mereka pun tahu. Maka nanti diulangi mereka makmumnya. Tapi kalau sudah bubar semua, kita baru ingat, mungkin pas sudah salah sudah doa bersama, yang lain pada bubar, sebagian besar bubar kebanyakan, kita ingat ya udah kita ulangi, kita soal mandi besar dulu baru kita ulangi, nggak usah diumumin di speaker, nyusahin orang nanti malahan. Udah mereka sah, kecuali pas masih ada di masjid mau diulangi nggak apa-apa, karena kan nggak menyusahkan orang seperti Tapi itu. Ustadz, kalau misalkan sementara sholat ini langsung ingat langsung imam sholatnya batal. Makanya kan imam itu ketika batal dia harus ngasih tahu kepada dengan suara atau apa, biar yang di belakang itu maju. Mengganti. Makanya dalam kesunahan juga sholat, Bapak Ibu insan besar dimanapun berada, tolong sampaikan kepada semua orang, sunnahnya orang yang sholat di belakang imam itu yang ngerti hukum-hukum. Kenapa? Karena ketika imam batal, itu sunnah dia langsung maju. Kalau nggak ngerti coba, kenapa ini imam batal, terus yang di belakangnya orang nggak ngerti. Mungkin tengok-tengok atau apa bagaimana. Tapi kalau yang ngerti ya dia maju 1 langkah dulu, 2 langkah, 3 langkah baru sampai ke tempat imamnya. Majunya juga bukan seperti jalan malah batal. Majunya juga ketika batal imamnya, ketika di posisi mati, maksudnya ini posisi mati, bahasa mudahnya saja posisi mati, andaikan imam batal ketika ruku, ngomong imam batal imam, nanti yang di belakang nanti menggantikannya bukan dalam jalannya ruku, bukan, dia nunggu ketika dia mau menggantikan, berarti dia yang ngasih kode-kodenya, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, terus nanti kalau sudah berdiri tegak baru dia maju. Bukan berarti imam batal ketika sujud, imam batal harus ngasih tahu karena batal. Kalau dilanjutkan dia dalam keadaan batal malah batal semua nanti. Maka ketika batal segera ngasih tahu imam batal, nanti yang di belakang langsung siap-siap mau jadi imam. Ketika posisinya itu kan mati posisi sujud. Bukan berarti ngesot, duduk apa semua, enggak bisa. Kalau dia mau jadi imam, yang di belakang itu berarti dia yang ngasih kode-kodenya itu, takbir intikolnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau sudah berdiri baru dia maju 1, 2, 3 perlahan-lahan. Kalau batalnya ketika duduk gimana? Ketika duduk, batalnya ketika duduk, imam ngasih tahu batal, imam batal. Nanti yang di belakang bukan juga ngesot kayak susernya itu, malah batal salatnya. Yang di belakang nanti udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika posisi hidup, ketika berdiri, dia langsung maju. Maka sampaikan kepada orang-orang secara hukum itu, yang di belakang imam sebetulnya sholat yang ngerti sebetulnya kalau urutan-urutannya itu tertib-tertibnya seperti itu.
Kemudian tadi apa ketika lupa wa yuthabu ala qasdi faqat ala fi'li kama yuthabu ala qira'ati kata. Kemudian yang selanjutnya syarat yang selanjutnya taharatu anin najasati, harus suci daripada najis, pithawi baik dari pakaian, wal badani baik dari badannya, wal makani baik dari tempatnya. Pakaiannya suci, ya udah, pakaiannya suci sah. Badannya suci juga sah, wal tempatnya suci sah. Tapi bagaimana kalau kita zaman sekarang kan apa namanya ada mic-nya tersambung, mic-nya kalau zaman dulu menggenggam tali. Law sholat fi thawbi, menggenggam tali, nanti ada contoh ya. Itu sebentar mau bersin tidak jadi. Seperti itu. Jadi umpama kita imam la yatashhadu man qabala biyadi la tasihu salatu man qabala biyadi turfa hablin mutaslim bin najasin wa alayhi taharruk harokatihi. Tidak sah sholatnya seorang yang menggenggam tali yang mana tali tersebut nyambung ke tempat najis, nyambung ke najis walaupun talinya tidak bergerak-gerak, seperti talinya mungkin apa namanya nyambung ke apa hewan kah. Tapi hewan kalau sudah kotor kan sudah bersih. Tapi kalau diperkirakan baru sedang berberak, berarti itu kan nyambung ke najis. Kalau sekarang kan kabel mic. Kalau kabel micnya cuma nempel di kaki tidak. Tapi kalau kabel micnya sengaja dipegang ataupun dicangkolin, dicepitin di ini kan sudah terhukumi hamil, yaitu terhukumi membawa. Maka kalau seorang seperti ini, kalau kabelnya tersebut nyambung ke tai cicak, berarti tidak sah. Walaupun tidak bergerak-gerak kabelnya. Meskipun kita tidak sentuh. Iya, gitu. karena menyambung itu mutasil. Itu. Ini kalau hukum yang kuat. Hukum yang di bawahnya itu apa namanya tidak mengapa. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya cicak itu karena darahnya tidak mengalir, itu maka tidak najis. Tapi hukum yang kuat najis cicak itu. Hukum kedua lagi yaitu di bawahnya hukum yang kuat tidak apa-apa karena itu darurat, karena menyusahkan, masyakoh itu menyusahkan sekali, sulit dihindari kabel tersebut ke sana, sedangkan kabelnya dibutuhkan untuk suara imam supaya diketahui. Maka dan juga lebih baik lagi ya ketika ini dilihat kabelnya nempel nggak ke najis. Kalau nempel banget disucikan dulu baru pakai, seperti itu. Lau sholat wa fi thawbihi aw badanihi najasatun lam ya'lamha. Kalau sholat terus di pakaiannya ataupun di badannya ada najis yang mana dia tidak mengetahui, au alimaha tsumma nasya, ataupun dia tahu wa sholat biha wa tadzakkaru tapi dia lupa, tsumma nasya, lupa. Oh tadi contohnya, kalau contoh yang pertama kan apa namanya dia sholat di pakaiannya ataupun di badannya ada najis tapi dia tidak tahu. Nah, contohnya tidak tahu. Au alimaha tsumma nasya, ataupun tahu ada najis ini di saku ini. Apa namanya, atau najis apakah terserah, najis seperti bangkai semut. Kan bangkai semut ini Bapak Ibu, kalau bangkai semut jatuh ke air dimakfu karena semut itu tidak ngalir darahnya. Tetap air tersebut walaupun sedikit suci. Tapi kalau dibawa di saku kah, di peci kah ada bangkai semut, najis yang terhukumi bangkai. Bangkai kan najis. Kita sholat membawa bangkai tidak sah. Gitu. Meskipun sekecil itu. Kalau tahu maka dihilangkan dulu, dibuang dulu. Itu. Awalimah tumanasya, ataupun dia tahu ada najis, ada bangkai semut kah, ada apa di sini. Kemudian lupa dia sholat pakai pakaian itu, pakai pakaian yang di dalamnya ada bangkai semut. Watadzakar semua, kemudian ingat, tadi saya sholat saya masih ingat ini di saku saya ada bangkai semutnya. Wajabat alih datu, maka wajib mengulangi sholatnya, mengkodo sholatnya. Pada waktu itu juga likuli sholatin tayakuna fa'alaha ma'an najasat, di setiap sholat yang mana dia yakin, tadi saya sholat dalam keadaan membawa najis. Tapi kalau tidak kayaknya udah tidak. Tapi kalau dia yakin berarti harus diulang sholatnya. Kalau was-was Ustaz? Kalau was-was mana? Al yakinu la yuzalu bisyak. Kalau yakin tidak merusak, tidak gugur karena ragu-ragu. Saya yakinnya tidak, tapi kadang ada iya enggak ya, kadang ada enggak. Kalau yakin lebih banyak yakinnya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa ya. Tidak. Ada yang dipertanyakan mungkin di kolom komentar atau tidak? Kalau tidak kami akan lanjut.
Saya menyapa dulu untuk Boleh. saudara kita yang sudah gabung Iya. di Facebook ini Ustadz. Ada Aldi Bro. Aldi Bro menyimak di channel 102,8. Ya, terima kasih Aldi Bro, baru menyimak lagi nih, lama baru menyimak. Di Lembang Pinrang, kalau ada yang ingin dipertanyakan silahkan. Selanjutnya ada Eda Andista Putri, hadir Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Iya. Saya coba terima penelpon yang masuk. Oh, iya. Ustadz. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Bu Handayani. Silahkan Ibu Handayani. Yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz, Coba suaranya dibesar-besarkan sedikit. ini ada tetangga bertanya sama saya, bilang bagaimana itu kan syarat wajibnya sembahyang harus niat, tapi niatnya dia memakai bahasa Indonesia Iya, atau bahasa Bugis. iya. Niatnya baru takbir, setelah takbir di dalam hati itu baca doa istighfar. Mm-mm. Apakah itu sah atau niat saya sah atau bagaimana? Iya. Haruskah saya pakai bahasa Arab atau bahasa saya Niat tidak sholatnya niat ya, pakai iya. bahasa Arab? Dan kedua Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seumpamanya kita ikut sembahyang subuh pada hari Jumat, Sholat subuh ya. doa sujud sujud Kunut. tilawah, Oh, sujud kita tilawah. tidak tahu apa yang dibaca. Jadi itu pertanyaannya, saya mau menekan supaya Pak Ustaz jelaskan apa sah atau tidaknya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ibu Iya. Handayani nih Ustaz. Gimana aja itu yang Yang pertama? pertama, apakah sah sholat wajib kita kalau Niatnya. niatnya itu pakai bahasa Indonesia Iya. atau pakai bahasa Bugis di Iya. luar bahasa Arab? Ustaz? Iya. Terus yang keduanya? Pertanyaan yang kedua, kalau ini kan tadi subuh sujud tilawah. Iya. Terus kalau misalkan kita tidak tahu doanya, Heeh. bagaimana itu Ustaz? Iya, boleh. Ada dua ya. Yang pertama yaitu niat sholat menggunakan pakai bahasa Indonesia, sahkah tidak? Pertama ini ada dua hukum. Niat itu yang wajib di dalam hati. An-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu melakukan sesuatu plus praktek pekerjaannya itu dinamakan niat. Kalau besok saya mau ke pasar, ini namanya azam. Niat itu langsung bersamaan pelaksanaannya. Kapan niat sholat? Niat sholat itu inda takbiratul ihram, ketika angkat takbiratul ihram, di situ niat. Allah itu niat itu di dalam hati yang Dalam wajib. hati, iya. Kalau melafazkan berarti sebelum takbir, sebelum angkat takbir melafazkan boleh, tapi harus pakai bahasa Arab kalau melafazkan. Niat usolli fardhu dzuhri arba rakaatum mamalatal. Saya niat salat zuhur 4 rakaat, imam ataupun makmum karena Allah Taala bar gitu. Di dalam hati itu niat, di dalam hati. Ketika angkat takbir jangan diselesaikan takbirnya, jangan dibarkan takbirnya kalau belum selesai niatnya. Di dalam hati niat mau pakai bahasa Indonesia silahkan, pakai bahasa Mandar silahkan, pakai bahasa Ogi silahkan, pakai bahasa Jawa, Sunda, apa semua bahasa daerahnya masing-masing sah kalau niat, tapi di dalam hati ya. Kalau mau dilafazkan harus pakai bahasa Arab. Sebelum angkat takbir, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib. Ini melafazkan sebelum takbir. Tapi ketika angkat takbir, Allah di dalam hati. Niat saya sholat Jumat, niat saya sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah Ta'ala, bar, wajib karena Allah Ta'ala, sudah. Itu Harus bersamaan niat iya, ini Ustaz, ya? bersamaan. Dengan Bar. tangan kita yang Itu. turun. Jadi niat itu dalam hati yang wajib. Tapi kalau mau lafazkan sunnah sebelum angkat takbir. Tapi yang wajib itu pada intinya. Andaikan dia tidak melafazkan tidak mengapa Pak. Yang penting pas Allah di dalam hati. Niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah Ta'ala. Dah selesai dalam hati. Terus bacaan sholatnya harus pakai bahasa Arab semuanya. Tidak bisa, ya udah yang kita bisa apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Saya bisanya alhamdulillah saja, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibaca itu terus. Tapi kalau mau doa-doa yang lainnya, kalau pakai bahasa selain Arab, maka di dalam hati. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apa itu tadi? Sujud tilawah ini. Sujud tilawah.
bagaimanakah kita kan kalau subuh memang salah satu kesunahan di hari Jumat yaitu sholat subuhnya menggunakan ayat sajadah. Ayat di rakaat pertama ayat Alif Lam Mim Tanzil sajadah, yang kedua Al-Insan. Surat rakaat kedua surat Al-Insan. Itu biasanya orang-orang tabligh mengamalkan seperti itu. Sunnahnya ketika hari Jumat. Kalau tidak mampu kepanjangan ya boleh sujud ayat sajadah dibagi dua. Nah, terus kita sujud tidak mengerti, ya udah kita yang tahu bacaannya apa saja, yang tahu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, silahkan itu. Kalau tahunya subhanallah saya baca. Oh tidak tahu yang lain, udah di dalam hati pakai bahasa Ogika, pakai bahasa Mandarka, pakai bahasa Toraja silahkan. Yang penting kalau mau dilapaskan pakai bahasa Arab, kalau mau pakai bahasa kita masing-masing di dalam hati. Ketika ayat sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa asra bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apalagi sekarang zaman mudah, ada di Google, ada di YouTube, silahkan dibuka di situ. Kalau tidak hafal juga ya udah pakai subhanallah silahkan. Karena yang penting zikir dan yang lainnya. Yang penting tidak diam, Ustaz ya. Tidak diam begitu. Kalau dia mungkin dia mau berdoa silahkan pakai bahasa Indonesia di dalam hati, pakai bahasa daerahnya masing-masing di dalam hati, seperti itu. Iya. Ibu Handayani, saya rasa sudah jelas sekali jawaban Pak Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Ibu Esti Kuswardani nih. Maaf Ustadz, dosakah suatu kampung bila ada jenazah tidak disolatkan tapi langsung dikubur saja? Ya, salah satu kewajiban jenazah itu Bapak Ibu, kalau ada jenazah itu tidak ada yang ngurusi, maka satu kampung berdosa semua. Tapi karena ada satu orang saja yang ngurusi, maka satu kampung tersebut tidak jadi berdosa. Apa kewajiban bagi seorang jenazah? Apa saja? Walladzi yalzamu lil mayyiti arba'atu khiswalin. Yang wajib bagi seorang mayit ada 4 hal yang wajib bagi mayit. Yang pertama yaitu ghusluhu, memandikannya. Memandikannya ini ada beberapa, tentu ada orang syahid, ada orang yang syahid, ada orang yang bukan syahid, ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid dunia akhirat. Perinciannya Bapak Ibu, syahid dunia saja, syahid dunia akhirat, orang yang melawan musuh-musuh Allah, dia niatnya karena Allah, tidak mau pengen disebut pahlawan dan sejenisnya. Pokok ini disebut dengan syahid dunia akhirat. Nanti pembahasan di bab jenazah. Syahid dunia akhirat tidak boleh tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, dikuburkan dengan pakaiannya seperti itu. Kemudian ada syahid dunia saja. Siapa syahid dunia saja? Syahid dunia saja yaitu seperti orang alladzi yazuna fi ma'arakatil kufari wa yuridu lil mali, yaitu orang yang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang kafir, tapi dia niatnya untuk diperdengarkan ke orang lain supaya disebut-sebut pahlawan kah, supaya disebut pembela Islam kah, ataupun pengen niatnya dapat harta rampasan. Ini memang kelihatannya memerangi tapi niatnya dia beda. Ada niat lain. Ada niat lain, maka dia syahid dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan derajat syahid. Cuma kelihatannya saja. Orang seperti ini pun dihukumi sama seperti syahid dunia akhirat. Tidak usah disolati, tidak usah dimandikan, dan dipakaikan dengan kain sebagaimana dia meninggal seperti itu. Kemudian ada syahid akhirat saja. Syahid akhirat saja itu seperti siapa saja? Wahum al-gharik, wahum orang yang terbakar, orang yang mati terbakar, kesetrum ataupun kena wabah, mati karena sakit yang menaun, sakit yang parah, orang hamil, orang melahirkan. Ini terhukumi mati syahid akhirat. Syahid akhirat saja. Mati yang mengenaskan. Mati karena dibunuh. Ya, termasuk orang yang didolimi, orang yang dirampok, orang yang didolimi, tidak ada salah semua itu kan termasuk syahid akhirat. Nanti pas bab jenazah akan kami singgung juga itu, ada perinciannya. Itu syahid akhirat itu seorangnya yang syahid akhirat tetap diurusi seperti jenazah biasa. Berarti dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Tapi nanti di sana terhukumi disatukan ataupun martabatnya, derajatnya sama seperti orang syahid. Seperti itu. Yang wajib bagi jenazah 4 dimandikan. Kemudian orang yang keguguran beda lagi, ada anak kecil,
Kalau anak kecil ya belum jelas lahirnya, maka belum ada bentuk tubuhnya, gumpalan daging saja, maka bahasa kasarnya ini dibuang di tong sampah pun boleh. Tapi sunnahnya ditutupi pakai kain, dikuburkan. Itu bahasa kasar. Kalau sudah ada perincian juga ketika lahir pernah berteriak sedikit ataupun pernah mengembuskan napas kemudian meninggal, ada perinciannya, hukumnya, maksudnya dimandikan enggaknya, ataupun dia ketika lahir sama sekali sudah meninggal, berarti meninggal di dalam perut, maka perinciannya ada hukumnya lagi. Nanti pembahasannya jenazah itu pada intinya yang wajib itu dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dikuburkan. Pertanyaan Ibu Esti Kuswan tadi yaitu, maaf dosakah suatu kampung bila ada jenazah tidak disolatkan tapi langsung dikuburkan? Nah, kalau jenazahnya orang besar maka dosa, karena harus disolatkan juga, kecuali jenazah anak kecil tadi keguguran. Keguguran belum jelas bentuk tubuhnya, maka tidak disolati pun tidak mengapa. Orang syahid tidak usah disolati. Orang syahid dunia akhirat atau orang syahid di dunia. Kalau syahid akhirat sama seperti kita harus disolati dan seterusnya. Itu anak kecil mati di bawah 6 bulan di dalam kandungan, itu bahasa kasarnya apalagi belum jelas bentuk tubuhnya, dibuang pun tidak mengapa. Tapi sunnahnya ditutup dengan kain, kemudian kuburkan. Ataupun bagaimana, apakah dimandikan tidak pun tidak mengapa karena belum jelas bentuk tubuhnya, tidak disolati dan seterusnya. Tapi bagi kita ada bayi yang sudah bentuk tubuhnya berbentuk meninggal, maka tetap disolati juga gitu. Ya, terima kasih untuk Ibu Hajrana Umar yang sudah mendengarkan kita juga menyimak acara ini. Terima kasih sekali lagi. Untuk jawaban Ibu Esti Kuswardani sudah jelas sekali dari Pak Ustadz ya. Dilanjut lagi Ustadz pembahasan kita. Kemudian selanjutnya itu sitrul aurati. Yang ketiga itu harus tertutup aurat. Nah, kemarin sudah dijelaskan. Laki-laki perempuan berbeda. Kalau perempuan ketika auratul mar'ati fi sholati, auratnya perempuan ketika dalam salat illal wajhiha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangan boleh dilihat, boleh dibuka maksudnya. Itu ketika salat. Ketika sholat itu kecuali wajah dan kedua telapak tangan maka boleh dilihat. Kemudian kalau dagu juga harus tutup ya ibu-ibu. Bapaknya yang kasih tahu kepada keluarga perempuannya, dagu itu tertutup juga seperti ini, nanti mukenanya perempuan. Kalau tersingkap bagaimana? Umpama ada orang pakai sarung tidak pakai celana, maka kan kalau zaman dulu angin kencang, kipas ataupun pakai kipas, enggak pakai AC seperti zaman sekarang, angin masuk, tersingkap sarung kita, maka kalau segera ditutup, sholatnya lanjut sah. Tapi kalau dibiarkan tersingkap aurat kita, sholat kita batal. Diulangi lagi seperti itu, harus tertutup aurat. Sholat pakai pakaian tipis sekali sehingga transparan, tidak sah karena terhukumi sama aja telanjang. Itu. Kemudian ada juga kain yang kalau kena basah bisa transparan kelihatannya. Itu kalau kena basah umpama sekiranya, pokoknya kalau ketika dipakai itu tidak terlihat, terhukumi tertutup auratnya. Tapi kalau dipakai masih kayak kelihatan, ya udah berarti pakaian tipis itu yang akan membatalkan, tidak tertutup auratnya. Kemudian kalau sholat di hutan, kemarin sudah ini juga disinggung, tidak ada pakaian lagi sholatnya di hutan ataupun di kegelapan malam, boleh di kegelapan malam telanjang kalau memang nggak ada kain lagi. Tapi ketika terang bulan kah, ataupun bukan terang bulan makanannya, kalau di Sulawesi namanya terang bulan, itu kalau di Jawa namanya martabak manis. Ada martabak itu telur, ada martabak manis. Itu kalau di sini tanah Sulawesi martabak itu yang telur, kalau yang manis itu terang bulan. Orang Sulawesi kuat-kuat ya, bulan purnama, bulan terang bulan dimakan itu. Ustadz, kadang kan saya lihat ini sekarang itu kan mukena. Mukena sekarang kan cantik-cantik Ustaz. Nah, kadang itu saya lihat ibu-ibu suka pakai mukenanya sholat, terus dipakai jalan, kemudian dipakai lagi sholat. Bagaimana ini Ustaz? Boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukena untuk sholat, untuk dipakai jalan boleh semua, yang penting tidak terkena najis. Bahwa kita pun pakai pakaian nih, andaikan kita pakai pakaian, kita kerjanya di bengkel kah, ataupun kerja di sawah kah, atau kerja dimanapun, kita mau sholat pakai pakaian itu lagi boleh, yang penting tidak ada najis. Cuman etikanya saja Ustaz yang Adam itu kalau bisa
ketika sholat, yaitu karena mau menghadap Allah. Ya, pakai etikanya, pakaian yang Ustaz. betul-betul ini sekali bagusnya. Tapi kalau secara hukum sah-sah saja Iya. gitu. Kalau secara hukum sah saja. Sah saja. Cuman karena di sini ada namanya etika Ustadz ya. Iya, Masa ada mau- kesunahan. ada kesunahan. kesunahannya itu diantaranya berpakaian yang Islami. Walaupun boleh iya. pakai pakaian sembarang pun, pakai pakaian pendek, pakaian boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi dalam kesunahannya itu ketika mau menghadap Allah dengan pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang indah, bagus, itu harus suci, kemudian rapi karena mau menghadap Allah. Kita saja mau menghadap Pak RT rapi, Iya. apalagi mau menghadap RW lebih rapi lagi, menghadap camat lebih rapi lagi, rapi lagi. apalagi menghadap wali kota pasti kita mau pilih pakai batik yang mana ini, Iya, yang bagus. Wah, ini kita bukan mau menghadap camat presiden, tapi menghadap yang pimpinannya para presiden, pimpinannya para raja-raja dunia dan akhirat, itu Allah Subhanahu wa taala, ya dengan pakaian yang bagus-bagus, dengan pakaian yang rapi, yang Islami. Iya, ini ada pertanyaan dari Ya. Muhajiran Ustadz. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz kalau kita perempuan memakai mukena untuk sholat, tapi kainnya transparan, menerawang bentuk tubuh kita? Ya, kalau transparan kan memang terlihat auratnya, maka tidak sah karena transparan terlihat auratnya. Kalau bentuk tubuhnya juga itu kan termasuk nanti akan menimbulkan gairah bagi yang melihatnya. Maka pakaian itu sebetulnya pakai pakaian yang tidak membentuk tubuh kita, lekuk tubuh kita. Apalagi untuk sholat, pakai pakaian yang sekiranya lekuk tubuh kita tidak berbentuk. Ini kan Seperti itu. mukenanya yang transparan Ustadz, Ah. tapi kan biasanya kita itu perempuan pakai baju juga terus pakai mukena. Kalau ini kan pakai mukenanya yang transparan, Ah. tapi kan kita pakai baju Ustadz. Iya. Nah, itu Kalau pakai baju tidak mengapa, berarti tidak terlihat auratnya, walaupun transparan. tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, yang penting tidak terlihat di antara sambungan-sambungan bajunya, antara kaos sama roknya tidak ada yang terbuka, kan transparan pasti terlihat dalamnya. Iya betul. Di situ ketika sambungan-sambungan tubuh kita tidak terlihat ketika sholat, maka tidak mengapa, sah hukumnya. Ataupun di sini kan harus tertutup nih, punggung tangannya, tangannya harus tertutup. Kalau tidak terlihat berarti sah. Kalau terlihat maka tidak sah karena masih terlihat auratnya. Itu kecuali kedua telapak tangan dan muka, maka boleh terbuka ketika di dalam sholat. Seperti itu. Terus ada lagi Ya. yang biasa terjadi nih Ustaz, kalau misalkan kita sementara salat baru saja takbir Allahu Akbar, garuk sana garuk sini atau goyang sana goyang sini, bagaimana ini Ustaz? Ya, menggaruk boleh tapi tidak pergerakan yang banyak, yang besar. Maka kalau mau menggaruk Bapak Ibu, silahkan ditempelkan di tempat jari jemari kita, tempelkan di mana. Terus yang menggaruk satu aja, telunjuknya atau jari tengahnya garuk, maka boleh. Tapi kalau gerak semua ini, tangannya gerak, sikunya gerak, pergelangan tangannya gerak, wah ini apalagi lebih dari 3 udah membatalkan. Iya, makanya. Itu. Ini sudah menimbulkan gerakan Iya, jari. menimbulkan rahmanya. Tapi kalau mama tempelkan terus telunjuknya aja yang gerak kayak gini, maka boleh. Nah, seperti itu. Iya. Ya. Ada lagi yang dipertanyakan? Kalau tidak ada dilanjut. Kita lanjut lagi Ustaz. Ya, tadi yang tertutup auratnya. Kemudian waduhul waktu, dan harus sudah masuknya waktu. Sudah masuknya waktu. Berarti kalau sholat wajib itu kalau sudah waktunya masuk maka baru boleh dilakukan. Tapi kalau belum masuk waktu nggak boleh dilakukan. Terus kalau masuknya waktu bagaimana? Sudah azan berarti sudah masuk waktu. Nah, kalau pas azan terdengar, selesaikan dulu azannya, dengarkan. Kalau azan berkumandang, dengarkan, jawab azan, kemudian doa setelah azan. Oh, gitu. Nah, umpama di masjid nih, kita sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, karena kita baru masuk. Pas takbir Allah Akbar, langsung azan berkumandang, sholatnya dilanjutkan karena dia sudah takbir. Kecuali belum takbir, baru mau angkat takbir mau Allah Akbar, ternyata azan berkumandang. Kalau belum takbir kita nggak usah diteruskan, nggak jadi. Dengarkan azan, selesaikan azan, baru setelah itu sholat. Tapi kalau sudah takbir prakteknya, baru azan berkumandang, lanjutkan sholatnya. Itu nggak boleh dibatalkan. Dan terjadi biasa kalau di dekat rumah Ustaz, kan dekat rumah itu ada beberapa masjid. Kadang tapi nggak bersamaan suara azannya ini Ustaz. Kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Biasanya kalau saya itu jujur, saya suka ikuti yang cepat. Iya. Bagaimana Ya. itu? Sementara azan Ustaz,
ini belum selesai azannya satu, azan lagi yang di belakang. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Yang mana kita ikutin? Yang penting yang mana yang betul, maksudnya yang betul itu yang betul-betul update terus. Kalau zaman sekarang kan ada namanya update. Kalau sholat kan ada jadwalnya. Kalau nggak diupdate biasanya kadang kalau yang nggak otomatis ya sayang itu, maksudnya yang nggak terupdate dengan sendirinya itu kan harus diupdate terus secara manual. Nah itu kan kadang seiringnya waktu itu berganti terus, entah berapa hari sekali itu berganti waktunya. Kalau nggak diupdate nggak seperti itu terus, maka pilih yang mana yang sering, yang mana yang betul-betul terupdate terus. Nah, diperkirakan saya kayaknya ini terupdate terus. Sama di sini pun dulu Almanar juga ini bersamaan sama yang lain. Sekarang itu udah agak mundur terus. Lama yang lain sudah komat, yang lain sudah selesai, di sini belum. Sudah selesai baru yang lain sudah selesai, di sini baru komat. Nah, sudah selesai sholat di luar, di sini baru selesai baru komat. Nah, jadi intinya kita ikuti masjid yang mana betul-betul yang update ya. kira-kira betul-betul ini kayaknya update terus. Ya udah, walaupun punya Masjid Jaya ini walaupun cepet kayaknya update terus ini. Ya udah, yang mana kita? Yang itu itu. Jawab azannya, doa setelah azan, kemudian sholat seperti itu. Masuknya waktu. Kemudian yang terakhir, wastiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Nah, kiblat itu Bapak Ibu kemarin sudah disinggung juga karena ada yang bertanya. Kiblat itu ada mahalul kiblat, ada jihatul kiblat. Mahalul kiblat atau ainul kiblat itu Indonesianya pas letak posisi Ka'bah tepat. Nah, tapi kalau jihatul kiblat, arah kiblat, maka bagi orang yang bisa melihat Ka'bah harus tepat ke arah Ka'bah. Seperti orang yang sedang berhaji, orang yang sedang umroh, orang yang berada di sana, maka harus tepat menghadap ke Ka'bah karena dia bisa melihat. Tapi bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah langsung, maka cukup menghadap kepada arah di mana Ka'bah berada. Berarti bagi orang yang ada di timur Mekah, maka cukup menghadap ke barat, itu terhukumi mengarah kepada kiblat. Seperti itu sah. Nggak harus tepat enggak ya? Karena kalau mau tepat secara hukum fikih itu harus pakai tali dari sini ke Mekah, jangan diputus talinya dari sini ke Ka'bah. Nah, kalau mau tepat sekali, sekarang kan ada kompas, ada alat pengukur itu, ya silahkan mau pakai itu. Kalau mau pakai itu, bahwa masjidnya sudah jadi, kita mau robah, silakan dimusyawarahkan kalau setuju semua. Jangan sampai gara-gara itu sebagian jamaah malah nggak mau ke masjid lagi karena mereka berpatok dari dulu nenek moyang saya seperti ini. Nah, sementara yang lainnya nggak mau, bagaimana? Daripada pecah, ya udah, karena secara hukum itu yang penting mengarah ke kiblat sudah sah. Kalau mau tepat sekali pakai tali dari sini ke Ka'bah, jangan diputus. Nah, itu. Kecuali masyarakatnya mau diajak musyawarah. Oh iya, nggak apa-apa lah. Kan sekarang ada kompas, ada pengukur apa. Kalau seperti dia, alhamdulillah. Jangan sampai seperti kami alami itu dulu ketika ngajar di pesantren Al-Ihsan Kabupaten Sopeng, Kecamatan Liliraja, Panang itu, masjid samping pesantren. Sebagian masyarakat tidak suka, kenapa? Karena sebagian masyarakat ada yang mau merubah ukurannya, garisnya, kiblatnya. Sebagian masyarakat, dari dulu nenek moyang kami seperti ini. Yang lainnya mau merubah, akhirnya sebagian jamaah hilang, nggak mau lagi karena seperti itu. Makanya bagi kita yang mau merubah, musyawarahkan sama jamaahnya, sama masyarakat. Kalau setuju mau pakai kompas silakan, kalau enggak pun yang penting menghadap ke barat sudah terhukumi sah. Seperti itu. Iya. Jadi untuk syarat sahnya salat sudah selesai Ustaz ya? Ya, sudah selesai syarat sahnya sholat itu sampai kiblat. Umpama kita sholatnya tidak tahu arah kiblatnya kemana, maka secara hukum kemana kita yakin, ke situ sholat. Seperti kita mungkin berperjalanan, nggak ada yang ngasih tahu arah kiblat juga, mungkin nggak ada orang, mau nanya ke orang di sekitar situ karena nggak ada orang. Saya yakinnya ke arah sini. Tapi di rakaat kedua, saya yakinnya ke kanan saya. Nanti di rakaat ketiga, saya yakin ke arah kanan lagi, sebelah kanannya lagi. Rakaat keempat saya ke arah kanannya lagi, yakinnya, maka boleh secara hukum. Walaupun sholat di setiap rakaat itu satu arah, berarti 4 arah kita alami, maka tergantung yakinnya, maka sah. Itu dimanapun berada kita yakinnya kemana, ke situ tempatnya. Walaupun dalam satu sholat 4 rakaat
semua arah dia hadapi, karena yakinnya ketika rakaat pertama ke sini, yakin di rakaat kedua ke kanannya lagi, rakaat ketiga yakinnya ke kanannya lagi, rakaat keempat yakinnya ke kanannya lagi, sah secara hukum sampai dia salam gitu. Karena dia tidak kalau kecuali kalau yakin arahnya ke sini, ya udah ke situ terus, itu boleh, karena dia tidak tahu arahnya. Iya. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya Ustadz, minggu berikut saya rasa kita sudah pindah ke ini Ustadz Iya, ya. rukun sholat. Iya. Itu pembahasannya. Jadi Kalau rukun sholat, masih ada kesempatan 5 menit lagi, siapa tahu ada yang ingin bertanya seputar apa yang kita bahas hari ini, yaitu yaitu syarat sahnya salat, boleh bertanya di sini, kita masih ada kesempatan ya. Dan saya lihat dulu Ustadz. Iya. nah, kemudian masih ada waktu sedikit lagi, berapa menit kita ingatkan, ini hari Jumat, salah satu kesunahannya yaitu potong kuku, merapikan kumis, ya, dicukur boleh. Kalau yang suka memelihara kumis, boleh memelihara kumis, tapi yang penting jangan melebihi batas bibir merah-merahnya. Kalau yang melebihi berarti dipotong, dirapikan. Dirapikan Ustadz ya. Iya, dirapikan. Sunahnya dipotong, tapi kalau kita biasanya memang sukanya dibiarkan kumisnya, yang penting panjang kumisnya jangan melebihi batas bibir merah. Dipotong aja, yang melebihi batas bibir merah dipotong. Sunahnya potong kuku dari Jumat, potong-potong buluan juga itu sunah. Semua yang ada bulu-buluan sunnah, ya. disunahkan dipotong. Tidak mungkin pas lupa hari Jumatnya. Kapan hari yang disunahkan? Di antara Senin Kamis, tapi sunahnya terutama hari Jumat. Rasulullah ketika hari Jumat paginya atau pokoknya sebelum Jumat potong kuku sama potong kumis, itu Rasulullah. Iya. Termasuk perempuan juga Ustaz Iya, ya? sama Betul. perempuan Iya, juga. sama perempuan juga, ya. Dan kita ingatkan kembali insya mesra, hari ini hari Jumat, ada kewajiban khusus kepada kaum muslimin untuk memakmurkan masjid. Perempuan bisa nggak Ustaz? Iya, perempuan boleh sholat Jumat kalau memang tempatnya diperkirakan tidak akan menimbulkan perhatian, seperti tempatnya memang khusus untuk perempuan. Nah, kalau bercampur jangan, kalau bercampur. Saya pernah lihat di bawah Ustaz, ada 2-3 orang perempuan malah ikut sholat, tapi dia paling belakang. Iya, kalau memang tidak mengapa. Yang penting ada terhalangi tempat khusus dia dan dia paling belakang, tidak mengapa. Karena sebaik-baik sop laki-laki paling depan, sebaik sop di belakang bagi perempuan. Iya. Belakang laki-laki. Untuk selanjutnya insya Allah Jumat berikutnya adalah rukun-rukun sholat Ustadz ya. Iya, masuk ke rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk semua teman-teman di Samsera yang sudah mendengarkan kami, baik melalui streaming juga yang mengikuti kami di Facebook, yang sudah bergabung di layanan telepon juga terima kasih. Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini dalam menjalankan keseharian kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat wajib maupun sholat sunnah. Insya Allah ada berkah di dalamnya Ustadz ya. Insya Allah ada pahala di dalamnya. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih